Spanduk di kawasan Cilandak berbunyi, "Munarman, sistem khilafah menjadi jawaban atas seluruh problematika yang saat ini muncul. Saatnya khilafah memimpin dunia." Bersamaan dengan penangkapan Munarman, pemerintah juga memblokir beberapa rekening milik FPI beserta afiliasinya termasuk milik Munarman. Diakui atau tidak, sejak pembekuan rekening, pembubaran FPI serta penangkapan Munarman serta Rizik Syihab, situasi kehidupan sosial di Indonesia jauh lebih tenang dan kondusif. Meski demikian, tingkat kewaspadaan Densus 88 tetap terjaga. Ekses pembubaran FPI tidak sekedar timbulnya organisasi pengganti, namun bisa jadi muncul kekecewaan dari orang-orang yang tidak lagi bisa memainkan isu-isu politik dalam kepentingannya. Para pelaku teror itu adalah orang-orang yang ahli dalam menyembunyikan identitas diri. Lihat saja pemberitaan di berbagai media. Ketika seseorang ditangkap karena terorisme, hampir rata-rata pengakuan warga sekitar mengungkap pelaku adalah orang yang tertutup. Padahal dia menyembunyikan banyak hal, bukan saja di rumahnya, tapi juga di otaknya. Maka banyak yang tak percaya ketika banyak ditemukan barang-barang yang bisa dipakai untuk merakit bom. Oleh karena itu, dalam setiap penggeledahan rumah tersangka terorisme, Densus selalu mengajak saksi, salah satunya ketua RT, agar membuktikan bahwa barang-barang itu bukan dipasok atau sengaja diletakkan Densus, namun memang barang yang dibeli dan dipersiapkan matang oleh teroris. Pelaku peledakan juga seringkali bukan para penanam ideolog, peracik bom, ataupun perekrut. Mereka benar-benar orang yang mudah dipengaruhi, dicuci otaknya. Mereka ditanamkan kebencian yang amat sangat kepada pemerintah, kepada aparat, bahkan bila ada sesama muslim yang meninggal, dipandang sebagai konsekuensi akibat bersekutu dengan Taghut. Negara ini benar-benar sedang darurat terorisme. Mereka harus dilenyapkan dari bumi pertiwi. Ancaman terorisme bukan hanya ancaman pada negara, bukan hanya ancaman keutuhan bangsa. Yang paling berbahaya adalah runtuhnya masa depan bangsa yang kita cintai. Ingat teror Surabaya, di mana para pelaku melibatkan istri dan anak-anak mereka, bahkan yang masih balita. Mereka berkeyakinan melakukan amaliyah alias bom bunuh diri yang pahalanya surga. Pun orang-orang yang sempat bergabung dengan ISIS akhirnya mengakui yang tersisa hanya penyesalan saja. Jangankan kehidupan Islami, hidup sebagai manusia yang wajar saja tidak bisa. Masihkah kita akan diam saja ketika melihat di sekeliling kita bahkan anak-anak kita menolak NKRI? Waspadalah. Ancaman terorisme sudah masuk dalam berbagai sendi kehidupan kita sehari-hari. Jaga keluarga, terutama anak-anak kita, dari hasutan membenci pemerintahan dan negara yang tanpa kita sadari membuka peluang bibit terorisme sejak dini. Sebagai seorang penanam ideolog, Munarman justru masuk kategori tokoh kunci. Hanya dalam waktu singkat, Munarman mampu mengaduk-aduk pemikiran seseorang dan tanpa sadar menerima daulah Islamiyah sebagai pilihan hidupnya. Pilihan itu berdampak pada keyakinan seseorang bahwa melawan pemerintah adalah sebuah keharusan. Baik melawan di tingkat paling sederhana, seperti menolak kewajiban sebagai warga negara, hingga meyakini harus memerangi negara beserta aparaturnya. Dampak dari serangkaian penanaman ideologi yang dilakukan Munarman terbukti mampu membangkitkan perlawanan kepada negara dengan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, hakim harus benar-benar jernih dan melihat kiprah dan peran Munarman dalam gerakan terorisme di Indonesia yang sangat berbahaya. Perekrutan itu adalah gampang sekali, mudah sekali. Itu. Jadi dari pengalaman saya pribadi,
Perekrutan itu mudah sekali. Makanya kalau saya itu untuk menjadikan orang siap bunuh diri itu sekitar waktu hanya 2 jam saja. Kalau saya, nah seperti itu. Jadi istilahnya gampang sekali.